Apa kesan kakak tentang kegiatan workshop PKM ini? Menurut kakak sendiri, dari pemateri ini sangat-sangat berguna untuk kami. Kemudian untuk melatih kami juga dalam penulisan lebih bagus lagi, lebih teliti, lebih detail. Kemudian perubahan-perubahan yang ada dari proposal yang sebelumnya dan yang sekarang itu sangat membantu masukan-masukan dari pemateri tersebut. Apa tanggapan kakak tentang pemateri yang dihadirkan pada kali ini? Terima kasih, Dek. Jadi menurut kakak ya, pematerinya ini pertama asik, pembawaannya, kemudian penyampaiannya, cara-cara penyampaiannya itu cukup jelas dan simple dengan kata-kata yang langsung mudah dimengerti. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan kami yang telah kami tanyakan itu dijawab dengan detail, kemudian tepat sasaran, dan itu sudah terjawab. Bagaimana cara kakak dan tim membangun kekompakan? Untuk membangun untuk membangun agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, membangun film misterinya itu kayak mana? Itu caranya kita terbuka, sering mengobrol, terus sering diskusi di suatu tempat, misalnya di kafe atau di tempat-tempat lain. Nah, di situ nanti kita bisa saling mengeluarkan pendapat, saling bercerita, membahas tentang PKM juga. Kemudian nanti siap itu nanti bisa lewat Google Zoom untuk membahas. Jadi itu menguatkan ikatan antara satu tim dengan anggota yang lainnya. Yang ini kita langsung turunkan suhunya dari PKM. Mau tahu trik and tipsnya buat sukses PKM? Baik, PKM itu sifatnya siklikal ya, ada siklusnya. Mulai dari penerimaan proposal, setelah penerimaan proposal ada pengumuman pendanaan kalau didanai dilaksanakan. Setelah dilaksanakan akan dievaluasi, dilakukan PKP 2, penilaian terhadap hasil pekerjaannya. Bagi proposal terbaik yang presentasinya sangat kecil dibanding yang mendaftar, itu akan dipanggil untuk ikut PIMNAS. Jadi PIMNAS ini akan menjadi perhelatan puncak dari PKM yang digelar oleh Belmawa dan Puspesnas. Tentunya untuk sampai ke PIMNAS itu harus memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah disiapkan Belmawa. Dari sekarang saya rasa mahasiswa-mahasiswa harus mulai berdiskusi dengan dosen-dosen di kampus masing-masing, di USU mungkin di FKG, diskusi dengan dosen-dosen pendampingnya, melihat apakah ada ide yang akan diangkat untuk PKM. Ide dari PKM biasanya dimulai dengan kegelisahan mahasiswa terhadap permasalahan publik spesifik, terutama yang terkait dengan bidang ilmunya. Saya dalam konteks kedokteran gigi, saya sering mendengar presentasi banyak yang khawatir tentang isu karies, kerusakan gigi pada anak, dan lain sebagainya, atau tingginya prevalensi kerusakan gigi pada tingkat usia tertentu. Berdasarkan kegelisahan tersebut, coba diajukan solusi apa saja yang ingin diajukan tetapi memiliki basis ilmiah. Biasanya dari situ akan muncul banyak ide-ide, apakah penelitian, riset eksakta, atau mungkin riset sosial humaniora. Kalau pada riset eksakta tentu teman-teman lebih paham. Kalau riset sosial humaniora misalnya, teman-teman coba mencari tahu, coba melihat ada tidak warisan budaya, warisan kebiasaan cultural dari masyarakat Sumatera Utara yang ternyata berkontribusi baik untuk pemeliharaan kesehatan gigi. Nah, itu bisa menjadi tema penelitian riset sosial humaniora. Kalau eksakta saya rasa banyak ya, seperti karena tahun ini FKG lulus banyak di riset eksakta. Kalau mau membuat alat untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, itu pilihannya bisa KC, bisa KI, atau PI dan PM. Nah, kalau PI dan PM, teman-teman ada teknologi yang siap diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Kalau KI, bikin alat yang sudah siap untuk diproduksi massal. Kalau KC, bikin alat atau prototipe untuk menyelesaikan permasalahan publik, tetapi nanti tidak perlu selesai sempurna, itu mungkin bisa selesai pada 5 atau 10
tahun yang akan datang. Pilihannya sangat banyak dan saya rasa semakin teman-teman menuntut ilmu, maka ide untuk menyelesaikan permasalahan publik itu akan terus muncul, dan spiritnya PKM memang adalah mencari atau menyajikan solusi bagi permasalahan masyarakat Indonesia maupun global berdasarkan ide dan kreativitas dari mahasiswa. Terus bagaimana tipsnya untuk membagi waktu? Memanage waktu bagi mahasiswa adalah hal yang krusial ya. Mengikuti kompetisi itu pada dasarnya melatih diri, menempa diri di luar proses perkuliahan, persis seperti spirit MBKM yang sedang diangkat sekarang. Jadi ada skill yang harus teman-teman peroleh di lapangan langsung untuk membantu meningkatkan kompetensi teman-teman pada bidang ilmu yang dituntut. Di pengalaman saya banyak berkaca sama adik-adik mahasiswa yang sukses di PKM ataupun di PIMNAS. Yang pertama, mereka menunjukkan kegigihan dalam melaksanakan setiap programnya. Mereka membuat time schedule yang detail, terukur, dan dia time bound, dia terikat seperti itu. Jadi begitu ada hal yang harus diselesaikan pada waktu itu, dia akan langsung mengerjakannya. Jadi meskipun agendanya banyak, dia tidak menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan, tetapi secara gradual, dan saya rasa itu membuat mereka lebih produktif dan lebih teruji untuk dunia kerja nanti. Oke Pak, terima kasih ya Baik. Pak. Yuk simak yang ini, juga tentang PKM dari dosen Gaul 1 ini. Kabarnya tim bimbingan dosen Gaul ada yang lolos. Soal itu gimana caranya? Oh baik, sebelumnya ya ada mahasiswa bimbingan saya, jadi mereka awalnya adalah memberikan ide. Nah namun kita sebagai dosen pembimbing harus melihat ide-ide tersebut kira-kira layak atau enggak untuk diajukan sebagai proposal PKM. Nah dari situ saya sebagai dosen pembimbing itu akan merevisi kira-kira apa sih, apakah judul mereka itu sudah suatu hal yang menarik sehingga nanti bisa dipilih menjadi tim atau PKM yang bagus untuk mendapatkan kejuaraan, saya rasa seperti itu.